Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan Perikanan bahwa Kementerian Kelautan Perikanan tidak bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan ruang laut itu secara sendiri, sehingga harus berkolaborasi dengan banyak pihak, Pak. Pertama, antara BPSPL Denpasar dengan mitra terkait. Nah, tahun ini kami sudah ada dua banyak instansi terkait. Yang pertama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya terkait dengan penanganan biota laut dilindungi adalah dengan BUMN Indonesia Power dalam bentuk bagaimana merehabilitasi memulihkan kawasan pesisir yang ada terumbu karangnya. Pemerintah daerah termasuk UKP sendiri, kemudian LH, kemudian pariwisata, semuanya lah, siapapun yang terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Nah, ini terkait dengan kenapa ingin kita sampaikan perjanjian kerjasama ini antara BPSPL Denpasar dengan Indonesia Power, karena salah satu lokasi untuk implementasi perjanjian kerjasama ini adalah di Pandanan. Jadi bisa aja di Mataram, dan kita tidak dibatasi saja, tapi ini semacam lokasi percontohan, Pak. Teman-teman bersama semua pihak itu sudah melakukan penanaman terumbu karang, penanaman karang di tempat ini sejak tahun 2020. Juga menjadi tempat wisata dan yang penting juga tempat teman-teman belajar tentang ekosistem, termasuk belajar nyelam, belajar nanam karang, belajar mengenal karang dan seterusnya. Kita berharap BPSPL juga mendorong bahwa warga itu khususnya itu bisa nyelam certified. Alhamdulillah dengan program Indonesia Power 5 orang anggota Pokmasmas Pandanan sudah disertifikasi selam, scuba, PEDI, Pak, sudah alhamdulillah. Dan kita berharap dengan Taman Laut Pandanan ini menjadi tempat belajar, mau belajar nyelam, belajar scuba gitu ya, pakai tank. Alhamdulillah tanknya sudah diberikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan baru 3 set, kurang kompresor. Kemudian belajar nanam karang, kemudian ini ada Pak Dedi dari PT LS1 Lombok Samudra. Beliau ahlinya dan kita berharap dengan beliau mendukung ini. Karang begitu karyanya banyak, jenis-jenisnya baik untuk budidaya maupun rekreasi belum begitu banyak. Ruang lingkup yang ketiga adalah pemanfaatan di Indonesia Power ini kan PLTU, Pak, Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan bahan bakar bahan bakar batu bara. Nah, setiap PLTU itu membuat limbah namanya faba. Selain dengan faba, dengan dukungan CSR dan teman-teman itu, kita bisa membuat media transplantasi karang di sini sepanjang 2 km itu bentuknya macam-macam, Pak. Dari CDK itu bangga karena masyarakatnya di sini begitu aktif, begitu pengen maju. Jadi kita dari CDK itu berusaha mendukung dengan kemampuan yang ada di CDK, entah dari mungkin fasilitas yang belum lengkap kita bantu Pak Haji ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membantu lebih banyak lagi buat kelompok ini. Harapan kita dari CDK mungkin lebih banyak lagi Pokmaswas yang lain yang ikut seperti di Pandanan ini, semangat, ingin maju, bisa mandiri, itu yang kami harapkan dari CDK. Selain itu, untuk terumbu karang ini, kami sudah berusaha meminta ke dinas untuk anggaran-anggaran untuk membuat lagi meja-meja terumbu karang yang bisa dipasang-pasang di sini di Pandanan atau entah di Gili, di Lombok Tengah, Lombok Timur. Juga bahwa bagaimana kita dengan keragaman lembaga, apalagi dengan pandemi keterbatasan anggaran, perlu membuatkan sinergi. Ya. Ini yang terjadi sekarang. Pandanan ini bagian dari sinergi. Akan indah sekali sinergi ini bila kemudian kita memahami bersama sebagai kewajiban bersama untuk kemudian ketuntasan dari capaian program. Kami melihat apalagi dengan desain yang dikawal oleh BPSPL ini sangat lengkap, ada keterlibatan BUMN. Kita jarang tuh punya kemampuan, Pak, untuk bisa melibatkan BUMN itu. Teman-teman ini yang langsung memang penggiat
yang mengawal sampai ke pemasaran karang ya Pak Dedi ya. Ini PR kita soal karang ini, saya sudah bergaul soal karang dan konservasinya semenjak masih belum kenal istri. Jadi ada efek ekonomis kita harapkan. Nah itu yang kami sangat antusias kenapa juga hadir di sini begitu kerja surat. Pak Kadis sudah punya disposisi, saya sambut langsung saya yang hadir karena memang ada beberapa pandangan yang ingin kita coba sinergikan. Dalam perikanan pesisir ini wajib hukumnya bukan sunnah bahwa pelestarian itu harus dilakukan. Karena apa? Karena jumlah nelayan itu terlalu banyak. Tidak ada aturan melarang orang tidak boleh jadi nelayan. Semua boleh jadi nelayan. Padahal karakter ekologis pesisir itu dia sangat rentan, sangat mudah untuk mengalami kerusakan. Dan bila kemudian orang tidak dibatasi jumlahnya, kapan boleh nangkapnya, apa dan di mana boleh nangkapnya, pasti suatu saat dia akan habis dan rusak. Tapi masalahnya undang-undang kita belum boleh melarang orang menjadi nelayan. Kita tidak kemudian melakukan kegiatan penangkapan di atas karang-karang yang mungkin sudah bagus, atau kalau karang bagus itu sama-sama menjaga kayak begitu. Sehingga nanti mereka tetap berharap anak cucunya bisa nangkap di sana lah. Nah ini yang mungkin sama-sama juga ini pada teman-teman juga kan gitu sebagai Pokmas. Dan saya memang salut dengan teman-teman Pokmas, saya ikut di grup teman Pokmaswas juga. Inisiatif mereka untuk berbuat itu cukup banyak. Berbasis pedesaan. Termasuk disampaikan tadi bagaimana bukan mass tourism ya, tapi istilahnya quality tourism, pariwisata yang berkualitas. Jadi tidak lagi mengandalkan jumlah kunjungan wisatawan yang banyak, tetapi dari sebuah destinasi atau pariwisata yang berkualitas. Lihat potensi cukup bagus. Kami sudah membangun musola juga di sini, silahkan dimanfaatkan, dijaga kebersihannya, dirawat, termasuk juga toilet portable ini cukup membantu. Mudah-mudahan selalu bersih. Harapkan masyarakat di sini maupun Darwisnya ini, kelompok sadar wisata bisa menjaga kebersihannya supaya terus berinovasi dan kreatif. Apalagi sebuah terumbu karang akan kita jadikan menjadi wisata edukasi. Nah SD, SMP dan sebagainya ada tutorial yang menarik tentang bagaimana kita melestarikan terumbu karang. Saya rasa edukasi wisata ini bisa kita segera segera kita dorong. Karena nanti akan ada paket wisata terintegrasi namanya dengan international sport event tourism dari Mandalika itu. Jadi kenapa selalu kita dorong sekarang desa-desa wisata dengan keunggulannya masing-masing. Kita dengan atraksi atau dengan edu wisata di sini siap memberikan informasi kepada wisatawan kita seperti itu. Ini harus perlu kita siapkan, perlu kita dorong teman-teman dari Pokdarus di sini, dari guide-nya dan sebagainya. Tapi bagaimana informasi itu menjadi lengkap itu di sini. Bisa saja musola atau di mana itu menjadi TIC-nya kan itu, Tourist Information Center. Ini nanti wisatawan sudah lengkap mendapat informasi. Orang berwisata saja sekarang bukan hanya melihat, tapi ada wisata, edukasi. Ada semacam ingin menikmati, ingin mempraktikkan dan sebagainya. Kita berbicara industri, artinya pariwisata itu bagaimana masyarakat di kawasan Pandaran ini atau di tempat-tempat lain itu akan menjadi penerima manfaat terbesar dari pariwisata itu. Bukan hanya eventnya yang sukses, tapi bagaimana jualan-jualan masyarakat itu dengan souvenir-souvenir dan sebagainya. Kalau mungkin di sini ada olahan-olahan ikan dan sebagainya, atau mungkin semacam handicraft, macam kerajinan atau apa yang khas di Pandaran itu yang bisa harus laku, laris, terjual kepada wisatawan kan. Itulah belanja membeli olahan apalah di sini dari Pandaran atau dari pesisir yang ada, guide-nya kan itu. Jadi ketika dia masuk di pintu selatan itu, dia langsung disambut oleh guide. Guide inilah yang akan bisa memberikan informasi lengkap tentang potensi pariwisata yang ada di sini. Dengan digunakan, karena dari SDM-nya kan itu Pak, mulai dari penguasaan bahasa coba Pak. Mestinya kita bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab,
Kan itulah kenapa bahasa Arab, karena kita juga mendukung wisata halal Pak, halal tourism seperti itu. Jadi harus ada edukasi kan seperti itu. Manfaat terbesar itu termasuk yang di Pandanan ini, ketika turisnya datang ya laris manis lah jualannya. Turis-turis kita harapkan bolak-balik ke ATM ngambil uangnya kan itu untuk belanja. Terima kasih Pak, masuk PT Indonesia Power PLTU Jeranjang sudah ada macam perjanjian kerjasama yang sangat bagus, karena cukup langka kan itu Pak. Biasanya kami ada wisata alamnya, ada wisata buatan, ada wisata budaya, ada wisata kuliner. Nah sekarang itu ada ekowisata yang akan nyambung dengan yang di Nipah, itu yang penangkaran penyu Pak. Tentu di sini dengan terumbu karangnya. Mudah-mudahan kegiatan saya yakin sukses apa enggaknya tergantung dari kita kan itu. Kalau kita hanya berpikir anggaran tidak satu-satunya Pak, tapi inovasi, kreativitas, komitmen yang kuat untuk profesional mengembangkan terumbu karang itu saya kira kuncinya di sana Pak.